Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan sarapan rohani Jemaat Galang Ning Hyang Abian Base. Di hari yang ke-11 di bulan Oktober ini, kita sudah disiapkan dua bacaan dari Puji dan Janji. Sebelum kita akan baca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau beserta akan kami dari kegelapan malam, dan pagi hari ini Engkau berikan napas kehidupan yang baru bagi kami. Kami hendak akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami ya Bapa. Sebelum kami melakukan semuanya itu, biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bacaan yang sudah disiapkan bagi kita, yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-15a. Demikian firman Tuhan. Jenguklah dari tempat kediaman-Mu yang kudus dari dalam surga dan berkatilah umat-Mu Israel. Bacaan yang kedua yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 30 sampai 32, demikian firman Tuhan. Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang menderita perbudakan di bawah pemerintahan kerajaan Mesir. Begitu Tuhan mengasihi umat pilihannya, bahwa Israel dituntun dan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Berkat Tuhan luar biasa, menuntun di tengah perjalanan dan menghantarkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian yang baru, tanah kayaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak yang dialami oleh bangsa Israel itu sendiri, baik di dalam suka maupun duka. Namun janji pernyataan Tuhan sampai ia memasuki tanah Kanaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya di saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan selalu menuntun mereka, baik dalam berlika-liku perjalanan kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian bagi umatnya. Tuhan menjanjikan sukacita yang besar di saat mereka memasuki tanah perjanjian. Bagi bangsa Israel sendiri banyak ada harapan-harapan yang baru, harapan yang luar biasa yang mereka dapatkan dari Allah Bapanya. Di saat mereka menjadi bangsa tawanan, bangsa yang diperbudak, di saat itu mereka mendengar akan dihantar keluar oleh Allahnya, dijanjikan suatu tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang menghasilkan banyak berkat. Ada harapan-harapan yang baru yang telah dimiliki oleh bangsa Israel itu sendiri. Dari bacaan yang kedua dari Lukas yang telah kita baca,
bahwa Simeon adalah orang yang benar, orang yang saleh di hadapan Allah. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Ia mungkin mewakili para pendahulu-pendahulunya. Kalau kita melihat bacaan-bacaan yang selanjutnya, bahwa di saat ia menantikan seorang yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat dia melihat Yusuf dan Maria menghantar Tuhan Yesus ke bait Allah, di situ Simeon melihatnya. Dan melihat itu ada kegerakan dari Roh Kudus kepada Simeon. Inilah anak Allah. Inilah Mesias yang saya nantikan. Ada sukacita yang besar. Ada sukacita yang besar dirasakan oleh Simeon itu sendiri. Simeon yang berhati tulus dan saleh dalam hidupnya, bisa melihat bahwa kelahiran bayi Yesus tidak hanya membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang telah mendengar berita dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Simeon dengan hanya melihat saja, dia sudah luar biasa sukacita. Dia bersyukur kepada Allah. Dia digerakkan oleh Roh Kudus di saat dia menantikan kedatangan Mesias dalam bayi Yesus di bait suci. Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Mata Simeon sendiri telah melihat kemuliaan. Mata Simeon sendiri telah melihat keselamatan yang ada, yang akan diberikan oleh Sang Mesias di dalam bayi Yesus. Dia melihat saja, dia sudah bisa bersyukur luar biasa. Apalagi bagi kita sekarang yang hidup di dalam perjanjian yang baru. Karya keselamatan sudah diberikan dan dinyatakan bagi kita di dalam penebusan Yesus Kristus. Karya penggenapan, karya keselamatan yang sudah diberikannya bagi kehidupan kita. Bagi dia, Bapak Ibu saya dan saudara yang mengaku dan percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Juru Selamat pribadi saya dan Bapak Ibu saudara. Apakah kita bisa seperti Simeon yang boleh selalu bersyukur walaupun dia hanya melihat kemuliaan di dalam Yesus? Saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang Simeon. Marilah kita bisa belajar mengucap syukur di dalam segala hal, karya-karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan karya keselamatan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dengan gaya kehidupan kita. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah akan memberikan harapan yang baru bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya
bahwa iman mengalahkan segalanya. Iman yang hidup, iman yang selalu bersandar akan Kristus di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini akan mendasari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan pada hari ini, biar Tuhan beserta akan kita. Judul renungan pada pagi hari ini adalah pengharapan baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan biarlah firman itu Tuhan yang boleh kami dengarkan akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami ya Bapa dalam setiap laku kami, dalam setiap langkah kami menapaki hari ini. Dari pagi hari sehingga kegelapan malam Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.